Kenal tidak seorang murid di New York yang jadi juara renang dan pelempar bola dalam permainan bisbol? Badannya kuat, dia memiliki otot yang kuat dan lentur, serta jiwa yang baik. Maka dia berusaha melakukan hal yang baik. Aku baru baca tentang dia di perpustakaan. Kalau tidak salah, lahir tahun 1858, bernama Maltby Babcock. Dia suka musik dan memakai seluruh hidupnya untuk berbagi sukacita dari Allah. Salah satu lagu yang dikarangnya menggambarkan kebahagiaan manusia yang menyanyikan pujian kepada Allah bersama burung-burung. Oh, aku tahu lagunya. Ini dunia Bapa, burung bernyanyilah. Kita bersyukur hidup di dalam dunia Bapa yang indah. Di tempat ini, Kristus mempersembahkan persembahan kasih-Nya. Puji Tuhan diberi dunia yang indah, serta diperkenalkan siapa yang menciptakannya, yang sangat mengasihi ciptaannya. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami berkesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolonglah kami supaya hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh mengantar kami untuk kami juga mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga tolong kami yang akan menuturkannya. Roh Kudus tolong kami supaya dengan pertolongan-Mu kami boleh menyampaikan, menuturkannya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam keadaan tubuhnya yang sangat lelah dan lemah, dan lagi tubuh Tuhan Yesus itu mengalami satu keadaan yang sangat penuh dengan luka-luka. Mulai dari kepala yang dilukai oleh mahkota duri, dan sekujur tubuhnya, daging tubuhnya yang tercabik-cabik oleh cambuk yang berduri yang dipukulkan berkali-kali kepada tubuhnya. Tuhan Yesus saat itu diperintahkan oleh Pontius Pilatus untuk memikul sendiri kayu salib yang berat dan besar itu berjalan menuju ke puncak Bukit Golgota. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi saat itu ada hal yang jauh lebih berat daripada kayu salib yang sedang dipikul oleh Tuhan Yesus. Yang saat itu setiap mata yang ada di dekat Tuhan Yesus, yaitu di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota, tak seorang pun melihat beban itu. Beban apakah itu? Tak lain adalah beban dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dari dalam zaman Adam, zaman sekarang termasuk dosamu dan dosaku, maupun dosa orang-orang yang akan datang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya tetap Tuhan kerjakan walaupun amat berat. Itu semua karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Ketika Tuhan Yesus sampai di atas Bukit Golgota, maka Tuhan Yesus dibaringkan di atas kayu salib, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku. Sebelum kayu salib itu diberdirikan, maka pada bagian kayu salib yang tegak atau vertikal itu, di atas kepala Tuhan Yesus dituliskan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan ini dituliskan dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani yang diwakilkan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua memakai bahasa Latin, merupakan bahasa yang dipakai oleh kaum bangsawan di dalam kekaisaran Romawi ataupun juga orang-orang cendekiawan. Yang ketiga, memakai bahasa Yunani yang saat itu merupakan bahasa internasional. Dengan demikian, berita penyaliban Kristus itu diketahui dan diperuntukkan semua kaum manusia yang ada di muka bumi, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah Pontius Pilatus sadar akan hal ini? Tentunya tidak. Semua ini Bapa di surga yang telah menetapkannya untuk.
Kematian Kristus di atas kayu salib merupakan berita pengharapan bagi semua manusia yang berdosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kayu salib itu diberdirikan, ditegakkan, maka di situ seolah-olah Pontius Pilatus telah lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus karena berhasil menyalibkan. Apakah demikian? Tidak. Karena Yohanes pasal 19 ayat 11 mengatakan, jikalau bukan karena kuasa dari atas itu diberikan kepada Pontius Pilatus, maka Pontius Pilatus pun tak akan berhasil menyalibkan Yesus Kristus. Yang kedua, orang-orang Yahudi merasa bahwa kekuatan massa dalam jumlah banyak orang Yahudi ternyata jauh lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang Yahudi juga berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Demikian juga keempat prajurit yang sedang ada di situ. Dia membagi-bagikan pakaian Tuhan Yesus kepada dirinya masing-masing menjadi 4 bagian. Dan ada satu yang tidak dibagi-bagikan, tetapi dengan cara membuang undi, yaitu jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah jubah yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena jubah ini tidak ada jahitan satupun untuk merangkai menjadi jubah. Tetapi jubah ini adalah jubah yang terdiri dari satu tenunan dari atas sampai dengan bawah. Ini adalah pakaian istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena yang kedua adalah jubah yang terdiri dari satu tenunan dan tanpa jahitan. Itu biasa hanya dipakai oleh seorang raja. Yesus pun adalah raja semesta alam. Dan yang kedua, jubah tanpa jahitan dan bertenun dari bawah sampai atas, itu biasa dipakai oleh imam besar. Dan Yesus Kristus adalah imam besar, imam agung di atas segala imam besar yang ada di dalam dunia ini. Jadi saat itu pakaian ini diundi oleh keempat prajurit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita melihat betapa 4 prajurit ini menghina daripada Yesus. Kenapa dikatakan menghina? Karena jubah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hinaan demi hinaan, setidaknya ada 3 macam hinaan yang diberikan oleh Pilatus, orang-orang Yahudi maupun prajurit. Dan ada satu hal yang ditulis oleh Alkitab, orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk dan yang hina. Tetapi apakah Bapa di surga memandang hina Yesus Kristus? Tidak. Tetapi justru dalam keadaan Yesus yang terpaku di atas kayu salib, Bapa di surga sedang meninggikan Yesus Kristus. Apakah maksudnya? Maksudnya barang siapa, manusia siapapun yang memandang dengan iman, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka orang itu akan beroleh hidup yang kekal. Manusia yang dulu mati karena dosa akan dihidupkan karena korban Kristus di atas kayu salib. Manusia dulu yang tak pernah mendapatkan kasih daripada Allah, dia telah mendapatkan kasih daripada Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib. Manusia dulu yang menjadi musuh Allah, menjadi setru Allah, telah diperdamaikan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian, manusia sekarang boleh mendapatkan kasih Allah yang besar di dalam hidupnya. Dan manusia mempunyai hak untuk kembali boleh mengasihi Allah yang pernah menciptakannya dan telah dicipta kembali melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau gunakan hal yang seperti dengan sebaik-baiknya, bahwa Yesus Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi dia menebus dosa, tapi untuk seluruh umat manusia, kau dari suku apapun, dari bangsa apapun. Jikalau kau percaya bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, maka kau akan menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kasih Allah itu, sekaligus mendapatkan kesempatan, mendapatkan hak untuk mengasihi Allah yang hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan. Kalau kami boleh mengasihi Allah bukan karena jasa kami, tetapi karena jasa Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami jikalau saat ini kami masih belum menyenangkan hati Tuhan di dalam sepanjang hidup. Tolong kami Tuhan, melalui pengertian firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mulai belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku sedih sekali. Orang-orang itu tega mempermalukan Tuhan kita Yesus dengan melucuti pakaiannya, menyebabkan rasa malu karena telanjang yang datang bersamaan dengan dosa sebelum disalibkan. Padahal prajurit itu cuma mendapatkan pakaian usang sebagai upah menyalibkan Yesus. Sungguh biadab perbuatan mereka. Namun ajaibnya merupakan penggenapan dari nubuat ribuan tahun sebelumnya yang tertera dalam Mazmur 22 ayat 18. Hal ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah menubuatkan berbagai peristiwa-peristiwa mengenai Kristus ribuan tahun sebelumnya. Ajaib, ternyata semua peristiwa itu tepat terjadi sesuai yang dinubuatkan. Jadi tunggu apa lagi? Kita tidak perlu ragu bahwa Yesus benar-benar Sang Mesias. Sebab di dalam Dia semua nubuatan perjanjian lama mengenai Mesias digenapi. Rencana Allah yang kekal sudah memegang kendali atas semua detail penyaliban Yesus, juga atas kehidup kita. Mari terus melihat janji-janji Tuhan dan penggenapannya dengan membaca Yohanes 19 ayat 25-27. Sola Scriptura.